Nah, pemirsa, apakah benar 3 kelas di dalam BPJS Kesehatan kemudian nantinya akan diubah menjadi 1 kelas saja dalam standar KRIS? Kapan ini akan berlaku? Kita akan bahas hari ini di dalam Fact Check. Pemirsa, ini dia BPJS Kesehatan jadi 1 kelas, benar atau bukan? Jadi pemirsa, ini kita lihat ya. Untuk saat sekarang ini ada 3 kelas BPJS Kesehatan yang berdasarkan pada Perpres nomor 64 di tahun 2020. Itu terbagi jadi 3 kelas dan mungkin Anda masuk ke dalam kategori salah satu kelas ini. Kalau di kelas 1 kita lihat iurannya adalah 150.000 per bulan. Rawat inapnya 2 sampai dengan 4 orang di dalam satu ruangan, bisa memilih dokter spesialis dan ada fasilitas di dalam ruangan tersebut, ada TV, kulkas dan AC. Kemudian kalau di kelas 2 itu adalah iurannya 100.000 per bulan. Kalau Anda ada di dalam kelas 2 pasti membayarkan iuran sebesar ini. Dan di kelas 3 adalah 35.000 per bulan. Perbedaannya adalah kapasitas dalam satu ruangan, kemudian apa saja fasilitas di dalam ruangan tersebut, dan yang terakhir adalah untuk memilih dokter umum dan dokter spesialis. Karena kalau di kelas 3 kita lihat dokter umum dan dokter spesialis akan ditetapkan oleh instansi kesehatan. Jadi akan ada dokter spesialis jika ditetapkan oleh rumah sakit yang terkait. Nah, ini adalah yang membedakan 3 kelas BPJS Kesehatan. Nah, sekarang pemirsa, 3 kelas itu rencananya akan dijadikan 1 kelas saja dalam bentuk KRIS atau kelas rawat inap standar. Nah, ini adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan tanpa lagi ada yang dinamakan dengan kelas. Nah, kalau kita lihat ini tertuang di dalam pasal 103B ayat 2 di dalam Perpres yang baru yang mengatakan bahwa rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah sakit. Jadi ada kata-kata sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah sakit. Sekarang kita lihat pemirsa apa saja kriteria pada saat akan diberlakukan KRIS di rumah sakit tersebut. Jadi yang pertama, kriterianya berdasarkan pasal 46A, ada komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Kemudian ada ventilasi udara, kemudian pencahayaan ruangannya bagus. Selanjutnya kita lihat lagi ada beberapa kriteria lainnya. Selanjutnya pemirsa, kriteria lainnya adalah kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur atau lemari yang biasanya ada di dalam setiap ruangan, dan temperatur ruangan juga menjadi salah satu kriterianya. Selanjutnya kita lihat lagi ada kriteria lain, yakni ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, penyakit infeksi dan non-infeksi, dan yang terakhir adalah kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Ini adalah beberapa kriteria yang tercantum di dalam penerapan KRIS jika seandainya nanti berhasil diterapkan. Berapa biayanya pemirsa? Kita lihat. Jadi sebenarnya saat ini kriteria untuk ini adalah kriteria lainnya, partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruang rawat inap, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas dan juga ada outlet oksigen. Nah, pemirsa, berapa biayanya? Ini adalah pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh masyarakat. Biayanya sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Karena nanti akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Mengapa? Karena saat ini masih perlu ada evaluasi terkait dengan manfaat, tarif, dan apa saja nanti yang bisa diterima oleh setiap pasien yang menjadi pengguna BPJS Kesehatan. Nah, kemudian saat ini nanti rumah sakit yang diuji cobakan untuk KRIS ini ada 10 pemirsa. Kalau kita lihat mulai dari di Sleman ada kelas A, Rumah Sakit Sudarso di Pontianak, kemudian RSUD Sidoarjo, RSUD Sultan Syarif, kemudian itu ada di Pontianak juga, Rumah Sakit Santosa Kopo ada di Bandung, Rumah Sakit Santosa yang ada di Kota Bandung, Rumah Sakit Awal Bros di Batam, Rumah Sakit Al Islam di Bandung, Rumah Sakit Ananda Babelan di Bekasi, dan Rumah Sakit Edelweiss di Kota Bandung. Jadi pemirsa, ini adalah bagaimana rencana penerapan KRIS ini, namun ini belum diberlakukan saat ini. Anda akan bisa menguji coba, jadi prosesnya adalah uji coba terlebih dahulu sampai nanti di tanggal 1 Juli 2025. Kita baru bisa mendapatkan berapa sebenarnya total biaya dan apa saja manfaat yang akan diterima jika seandainya KRIS ini berhasil diterapkan di layanan BPJS Kesehatan di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.